Mohon maaf Bapak, izin Ya. ke belakang. Oh ya, siap Bu. Mari. Bagaimana? Anak-anak sudah terlihat? Sudah, Pak Ustadz. Sudah, Bapak. Oh, bentar. Cek. Baik, terlihat semuanya ya. Baik, anak-anak sekalian yang Ustadz cintai karena Allah, kalau bersama Ustadz Majid, kira-kira pelajaran apa hari ini? Akidah akhlak, Bapak. Tidak akhlak, Pak. Tidak akhlak. Baik, pelajaran kita adalah pelajaran akidah akhlak. Di kelas 3 semester awal ini, kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Gitu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai terlebih dahulu untuk membaca niat berdoa. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita senantiasa diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di situ sudah kelihatan slide-nya ya. Ustadz pandu terlebih dahulu sehingga kalian nanti bisa mengikuti dari apa yang Ustadz bacakan kepada kalian. Siap semuanya? Siap, Ustadz. Ya, Ustaz. sampai di off-kan, semuanya di on-kan. Baik, Ustadz mulai. Nawaitu. 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 Ta'alluma. Ta'alluma. Wa ta'lima. Wa ta'lima. Wa tadzakkura. Wa tadzakkura. Wa tadhkira. Wa tadhkira. Wan naf'a. Wan naf'a. Wal intifa'a. Wal intifa. Wal ifadata. Wal Wal ibadata. Wal istifadata. Wal istifadata. Wal hatha. Wal Wal hatha. hatta. Masuki. Ala Masuki. Fi kitabillahi. bi kitabillahi Wa sunnati. wa bi Sunnati. sunnati Allahi sallallahu alaihi wasallam. Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Ya, semoga kita berharap dengan niat yang tadi kita baca, kita mendapatkan manfaat dari atas apa yang kita baca. Kemudian tadi Ustadz melihat masih ada di antara kalian ada yang belum semangat sepertinya, walaupun malam-malam tidak menyurutkan kita sekali lagi untuk senantiasa menuntut ilmu. Gitu ya. Baik, Ustadz memberikan instruksi kepada kalian terlebih dahulu. Kalau sekiranya ada pernyataan dari Ustadz, kaifa halukum ayyuhat thalabah, maka jawabannya adalah ingat-ingat, alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa anak-anak sekalian? Bisa Bisa, Pak. Kita coba ya. Kaifa halukum ayyuhat thalabah. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, anak-anak sekalian, semuanya anak-anak hebat yang luar biasa. Baik, kemudian yang berikutnya adalah Ustadz ingin menanyakan kepada kalian, karena ini adalah kelas 3, pertemuan di awal, Ustadz ingin menanyakan kepada kalian tentang pemahaman kalian yang sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Baik, Ustadz tunjuk satu-satu ya, di sini sudah terlihat ada 3 pertanyaan. Disiapkan jawabannya. Baik, yang pertama kepada kepada Kak Lili. Ya, Bapak. Ya, apa yang bisa dipahami dari materi akidah? Materi akidah itu adalah suatu pokok keyakinan ya, keyakinan kita, dasar keyakinan kita.
Kalau akidah Islam ya nanti berkaitan dengan keyakinan kita tentang Islam seperti itu, ketauhidan nanti intinya gitu Bapak. Baik, Masya Allah, luar biasa. Baik, kemudian yang berikutnya kepada Mbak Tia. Hadir Mbak Tia? Bapak. Ya, coba sebutkan di antara rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada 6. Nah, Masya Allah, luar biasa. Coba sebutkan rukun iman itu. Rukun iman, ya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir. Ditanyakan kepada Mas Asrarudin. Hadir Mas Asrarudin. Masih bangun ya? Hadir. Ya, coba sebutkan di antara rukun Islam itu ada berapa? Ada 5, Pak. Ada 5. Ada 5, Masya Allah. Coba sebutkan di antara rukun Islam. Pertama syahadat. 2 sholat. Ya, 2 salat, 3 zakat. 3 zakat, 4 4 puasa Ramadan. puasa Ramadan, ya. Haji bagi yang mampu, Pak. Haji bagi yang mampu, Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang telah menjawab dengan baik dan benar. Baik, kemudian kita lanjutkan. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada hari akhir. Tujuan pembelajaran dan indikator yang akan kita capai dalam proses pembelajaran adalah pengertian beriman kepada hari akhir, termasuk nanti akan kita pelajari adalah mengapa, atas dasar apa pentingnya, mengapa kita harus mempelajari kepada hari akhir, termasuk diantaranya adalah kita akan belajar mendeteksi, atau di sini adalah mencari dalil-dalil di dalam Al-Quran berkaitan dengan beriman kepada hari akhir. Baik, coba sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, saya yakin di antara anak-anak sekalian sudah banyak yang mengetahui tentang hari akhir. Baik, coba kita tanya terlebih dahulu kepada Mas Abdul Muin. Coba sebelum masuk kepada pelajaran, kira-kira tahu tidak apa itu hari akhir? Ya, hari akhir atau sering disebut hari kiamat, Pak Guru. Ya. Kira-kira pengertiannya apa, Mas Abdul Muin? Ya, kalau untuk pengertiannya hari akhir itu semua dunia dan seisinya akan berakhir. Makhluk-makhluk kadang mati semua. Ya, pengertiannya adalah bahwa sekilas yang kita awal pelajari adalah bahwa akan hancurnya seluruh alam semesta. Baik. Kemudian anak-anak sekalian, bahwa pembelajaran kita hari ini karena menggunakan kurikulum Merdeka, kita menggunakan metode pembelajaran berbasis PBL, di mana peserta didik nanti akan belajar melalui problem nyata yang relevan dengan kehidupan anak-anak sehari-hari. Baik. Kemudian yang perlu disiapkan anak-anak sekalian, ya ini ada laptop, ya Ustadz sudah menyediakan ada laptop. Kemudian yang berikutnya ada HP. Semua anak-anak pegang HP ya. Coba ada yang tidak pakai HP angkat tangan. Saya Bapak di Saya charger juga nggak HP-nya. HP-nya di charger, makanya tadi tidak tahu. Oh, Mbak Lili HP-nya di charger, nggak tahu kalau hari. Saya HP-nya rusak, Pak. Jadi nggak punya HP. Oh, lagi nggak punya HP, Mbak Lia. Kenapa Mbak Lia nggak punya HP? Nggak diberi sama orang tuanya? Rusak, Pak. Rusak. Katanya harus ranking 1 dulu, baru nanti mau. Motivasinya hebat itu Lia. Oh ya, kita berdoa semoga setelah nanti proses pembelajaran ini semuanya nanti punya HP baru. Amin. Baik, berikutnya Ustaz juga sudah memberikan Amin. ada buku panduan siswa dan buku guru. Kemudian nanti kita akan memberikan ada video, slide, gambar, dan materi yang terkait beriman kepada hari akhir.
Kemudian berikutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti di sini adalah yang pertama ada teori yang akan kita bahas, menjelaskan tentang pokok materi mengenai pentingnya mempelajari iman kepada hari akhir, pengertian dan dalil-dalil seputar iman kepada hari akhir. Baik. Oh, maaf. Sebetulnya sudah ada saya sediakan, tapi kok tiba-tiba hilang. Oh, nah di sini, maaf, maaf. Baik, anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, pentingnya beriman kepada hari akhir. Ya, coba kira-kira sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang pentingnya beriman kepada hari akhir, Ustadz ingin menanyakan kepada kalian terlebih dahulu salah satu di antara apa pentingnya beriman, mengapa kita perlu belajar beriman kepada hari akhir. Coba terlebih dahulu mungkin yang belum Ustadz panggil tadi, Mas Nanang. Hadir Mas Nanang? Iya, Pak. Tadi barusan ke belakang. Ada Oh, apa, Pak? ke belakang. Tapi nggak apa-apa ya, semoga bisa menjawab pertanyaan. Mas Nanang kira-kira tahu nggak mengapa kita harus belajar beriman kepada hari akhir? Ya, Kira-kira menurut saya, mengapa kita harus belajar? kenapa kita harus belajar? Karena itu menjadi sebuah kewajiban kita dalam memahami rukun iman. Iman, jadi iman kepada hari akhir. Nah, ini kewajiban seorang mukmin harus percaya dengan rukun Islam dan rukun iman. Seperti itu. Sehingga dalam kondisi seperti itu tentunya kita juga harus mampu memahami dari hari akhir bahwa kehidupan dunia itu fana, artinya yang hari akhir itu kekal, kehidupan akhirat. Makanya sesuatu di situ juga ditambahkan ada beberapa kondisi, musibah, bencana alam, dan lain sebagainya. Seperti itu, Ustadz. Wah, Masya Allah, luar biasa, lengkap sekali. Ya, kita kasih aplaus terlebih dahulu kepada Kak Nanang. Ya, semuanya angkat tangan ya, tepuk tangan ya. Kita apresiasi betul kepada Mas Nanang yang telah memberikan jawaban walaupun belum pernah kita ajari, tapi beliau sudah bisa menjawab terlebih dahulu. Ya, beliau menjawab diantaranya adalah mengapa kita harus mempelajari iman kepada hari akhir, bahwasanya beriman kepada hari akhir adalah sebuah tuntutan kewajiban bagi kita semua sebagai orang-orang yang beriman. Baik, Ustadz mulai jelaskan sedikit demi sedikit terlebih dahulu pentingnya beriman kepada hari akhir. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian betul kepada hari kiamat. Disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Bahwasanya keimanan kepada hari akhir itu kalau sekiranya kita membaca Al-Quran, ini coba anak-anak hari ini angkat tangan yang belum membaca Al-Quran. Ada yang belum membaca Al-Quran? Saya Bapak masih libur. Kenapa Ibu? Masih libur. Oh, masih libur, Masya Allah ya, masih libur, masih M ya, masih libur. Tapi kalau yang putra-putra semoga tidak ada yang punya penyakit M. Ya, M-nya paling malah males ya, penyakitnya males. Ya, kita berharap semoga anak-anak tidak ada yang punya penyakit M, malas tadi. Ya. Baik, kalau sekiranya kita membuka di antara ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan dapati hampir setiap lembar di dalam Al-Quran pasti menyebutkan tentang iman kepada hari akhir. Pasti di sana disebutkan ada ayat-ayat ataupun kata-kata yang merujuk kepada kewajiban kita beriman kepada hari akhir. Salah satu misalnya adalah dalam surah Al-Fatihah. Saya yakin anak-anak semuanya yang cerdas-cerdas dan hebat-hebat semuanya pasti sudah hafal, tidak perlu dipertanyakan. Coba Ustadz tanya lagi, yang kira-kira ngantuk ada enggak kira-kira ya? Ustadz cek dulu yang ngantuk-ngantuk.
Ya mungkin ya Mbak Yuli. Mbak Yuli hadir. Mbak Yuli hadir. Hadir Pak Ustadz. Oh, Masya Allah, sudah belum nggak ada suaranya, sudah lemes ya. Baik, pertanyaannya Mbak Yuli, di dalam surah Al-Fatihah ada ndak ayat yang menuntut untuk kita itu percaya kepada hari akhir dalam surah Al-Fatihah? Surat Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah, nggak kedengeran? Ada. Ada, yaitu ayat apa, bunyinya apa untuk kita beriman kepada hari akhir? Apa ya kira-kira teman-teman? Maliki Yaumiddin. Oh, Masya Allah, ya. Boleh siapa tadi? Kayaknya suaranya Mas Slamet. Oh iya, belum ketunjuk tadi Mas Slamet. Mana Mas Slamet? Saya cek dulu. Baca. Hadir. Mas Slamet mana ya? Oh, Masya Allah, Hadir. ternyata luar biasa. Baik. Coba Mas Slamet tadi apa di antara dalil yang menunjukkan kewajiban kita termasuk di antara perintah untuk beriman kepada hari akhir adalah dalam surah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Bagus, betul sekali. Coba Mas Slamet artinya apa? Raja yang menguasai hari akhir. Masya Allah, luar biasa. Hari pembalasan. Apa? Kalau kayaknya Mbak Lili tadi? Artinya Yang merajai, yang yang merajai merajai hari pembalasan. Ya, yang merajai pembalasan. atau yang menguasai hari pembalasan. Masya Allah. Baik. Ini di antara satu ayat saja sudah kita dapatkan dalam surah Al-Fatihah, apalagi dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, bahkan hampir setiap ayat kita akan dapati ada perintah untuk kita beriman kepada hari akhir. Selain daripada banyak ayat, bahkan termasuk di antara banyak surat di dalam Al-Quran, itu banyak yang menyebutkan tentang menunjukkan adanya hari kiamat. Nah, coba kita cek lagi yang ngantuk-ngantuk lagi ya, karena sudah malam itu perlu dicek satu-satu. Yang ngantuk, yang baik. Coba yang belum, kayaknya Mbak Mia. Salah satu, Mbak Mia ada? Cek dulu Mbak Mia suaranya. Ada Ustaz. Insya Allah ya. Mbak Mia, contoh ada satu surat yang namanya berkaitan dengan hari akhir. Di dalam Al-Quran ada surat sangat banyak sekali yang memiliki arti hari akhir atau dengan nama-nama semisal dengan itu. Surat Al-Qiyamah Pak Ustaz. Masya Allah, luar biasa, yaitu surah apa? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Ya, Masya Allah ada surah Al-Qiyamah. Yang lain lagi kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban selain Al-Qiyamah? Surah Al-Qari'ah Ustaz. Surat Al-Qari'ah, betul sekali. Selain itu? Surat Al-Zalzalah, Ustaz. Zalzalah. Baik. Nanti Ustadz minta beberapa anak di antara kalian untuk nanti menghafalkan di antara surah Az-Zalzalah dengan surah Al-Qari'ah ya, beserta artinya. Tidak usah banyak-banyak, 3 ayat saja. Baik, nanti Ustadz minta, makanya silakan nanti dipersiapkan. Kemudian yang berikutnya, anak-anak sekalian, apa pentingnya beriman kepada hari akhir? Yang kedua adalah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ustaz tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi ya, mungkin karena waktu yang terbatas. Kemudian yang berikutnya adalah akan mendorong untuk senantiasa berbuat baik. Coba kira-kira anak-anak sekalian, ada enggak yang hari ini sudah berbuat kebaikan? Sudah, Pak. Sudah. Masya Allah. Ya, Mas Asraruddin tadi sepertinya yang menjawab. Kira-kira kebaikan apa yang sudah dilakukan pada hari ini? Tadi habis subuh, Pak. Pak Selamat yang menjawab Pak. Oh, Pak Selamat, Mas Selamat, maaf, Mas Selamat lagi. Kok luar biasa, Mas Selamat ini siswa aktif ya. Iya. Yang selalu tertinggi beliau itu ya. Tinggi. Akidah akhlak juaranya kalau Pak Slamet. Peringkat 1 Pak Selamat itu. Ustaz. Bolos. Kelamnya luar biasa.
Ya. Mas Berbuat baik saya lakukan tadi sudah berbuat baik apa Mas Selamat? mendengarkan guru mengajar dari pagi. Mendengarkan guru mengajar dari pagi. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Jadi Kira-kira nggak bolos, jadi berbuat baik hari ini, Ustadz. apa namanya? Saya Pak Ustadz. Betul-betul apa nama perbuatan kebaikan yang sangat luar biasa mendengarkan Ustadz dengan seksama. Pertanyaannya kepada Mas Slamet mungkin, kira-kira mendapatkan apa dari apa namanya? Dari berbuat baik mendengarkan para guru dalam apa namanya belajar mengajar begitu kira-kira dapat apa? Dapat pahala dan ilmu yang banyak. Masya Allah luar biasa. Salah satu di antaranya adalah mendapatkan pahala. Kalau mendapatkan pahala itu didapatkan di dunia atau di akhirat? Di akhirat Pak Guru. Masya Allah luar biasa, betul sekali. Jadi Mas Slamet tadi berbuat kebaikan, manfaatnya tidak langsung diberikan oleh Allah itu di dunia langsung. Walaupun mungkin tadi di dunia sepertinya sudah dapat pulsa tadi dari Bu siapa tadi namanya Bu Yuli. Dari Ibu Guru Yuli. Masya Allah dari Bu Guru Yuli tadi luar biasa dengan menjawab bisa akhirnya dapat pulsa. Ya itu salah satu di antara manfaat dunia dari kebaikan yang kita lakukan. Akan tetapi yang jauh lebih penting lagi, salah satu di antara manfaat kita beriman kepada hari akhir adalah kita akan mendapatkan pahala kelak di akhirat. Jadi harapannya para siswa sekalian, jangan hanya berharap ketika kita melakukan perbuatan kebaikan dunia, jangan pernah berharap hanya sebatas mendapatkan keuntungan dunia saja, tapi juga mendapatkan keuntungan di akhirat. Kemudian juga di sini ada akibat yang akan dihadapi adalah perbuatan dosa dan kesia-siaan. Ustadz percepat saja ya, karena waktu membatasi. Yang keempat adalah akan memotivasi untuk semangat dalam berkarya. Kemudian yang kelima, mendidik manusia untuk belajar dalam rangka mendedikasikan dan mempersiapkan masa depan. Kemudian yang terakhir, pentingnya beriman kepada hari akhir adalah memperjelas tujuan hidup manusia. Coba kita tanya tes terlebih dahulu kepada Mas Nanang. Coba kira-kira tujuan hidup manusia itu sebetulnya apa sih? Mas Nanang. Tujuan hidup manusia adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, Ustaz, beribadah kepada Allah. Masya Allah luar biasa. Tujuan manusia disampaikan oleh Mas Nanang memberikan gambaran kepada kita bahwa tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Kenapa kok ada memperjelas tujuan? Karena banyak manusia itu banyak yang orientasi tujuannya hanya sebatas keinginan dunia, hanya sebatas untuk membangun rumah yang megah, hanya sebatas untuk berkendara dengan mobil yang mewah, ya. Sehingga mereka itu misorientasi, mereka kehilangan orientasi dalam kehidupan. Baik anak-anak sekalian, Ustadz tanya terlebih dahulu, tinggal berapa menit lagi? Masih lama atau tinggal sedikit? 5 menit lagi Pak Guru. 2 menit lagi. 2 Oh, 2 menit menit. lagi, Masya Allah ternyata sangat cepat sekali. Baik, Ustadz lihatkan video sekilas saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama Ustadz Majid Tolabidin. Selamat datang di video pembelajaran sebagai guru. Bapak, suaranya tidak kedengaran, Bapak. Alam semesta ini saran Allah Subhanahu. Baik, cukup sekian saja ya. Kemudian anak-anak sekalian, ini walaupun karena waktu terbatas, mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian yang berikutnya, kita memberikan LKPD, begitu sekalian. Di situ sudah terlihat ada beberapa kelompok ya, ada 4 kelompok. Siap, sudah, Ustaz. Ini kita tidak bisa diskusikan secara seksama, tapi silakan kalian memperhatikan ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah melihat semuanya? Sudah, Iya, Bapak. sudah, Ustaz. Ya, untuk kelompok 1 nanti tugas 1, kelompok 2 tugas 2, kelompok 3 tugas 3, kelompok 4 tugas 4. Kemudian tugasnya ini Ustadz sudah mengirim kalian ke file HP-nya masing-masing gitu ya. Ini tugas kalian. Nanti silakan dikerjakan secara seksama. Ya. Kemudian tugas kalian
diperhatikan di sini ada kelompok 1, di situ nanti ada gambar-gambar. Ini kelompok 1, di sini terlihat ada gambar gunung meletus, kemudian yang kedua adalah terlihat ada tanah longsor, kemudian yang ketiga adalah banjir, kemudian yang keempat adalah gempa. Tugas kalian adalah nanti silakan untuk kelompok-kelompok tadi, satu kelompok satu tugas saja, yaitu memberikan pengertian kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, di sini nanti diisi berikan penjelasan tentang gambar-gambar tersebut, dari sebab terjadinya kejadian waktu dan tempatnya silakan nanti dicari, ya. Silakan dengan HP yang sudah dimiliki masing-masing sudah bisa langsung mencari. Kemudian yang terakhir adalah di sini membuktikan adanya dalil dari Al-Qur'an sekiranya berhubungan dengan hari akhir. Sangat banyak sekali tentunya ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena-fenomena dari gunung meletus atau tanah longsor atau tsunami. Silakan nanti masing-masing di antara santri bisa mengerjakan. Baik, Ustadz mengingatkan di antara kelompoknya ini, ketuanya adalah di bagian terdepan, silakan nanti mengkoordinir di antara teman-temannya. Siap ya? Siap, Pak, Baik. kapan dikumpulkannya nih Pak Ustadz? Dikumpulkannya pekan depan saja ya, karena waktunya ini sudah habis sehingga tidak bisa kita lanjutkan terkait diskusi membacakan tentang ayat-ayat yang ada. Siap ya? Siap Bapak. Siap Iya, Bapak. Ustadz. Baik. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, walaupun mungkin tidak tidak bisa kita jelaskan secara panjang lebar, tapi minimal banyak di antara siswa-siswa sekalian sudah bisa memahami tentang penjelasan tentang hari akhir, apa yang difahami tentang keimanan kepada hari akhir, kemudian membuktikan keterkaitan bencana alam dengan datangnya hari akhir dalam bentuk dalil nakli. Mungkin terlebih dahulu satu saja, mungkin yang bisa sebagai asesmen terkait refleksi kita pada kesempatan malam hari ini, mungkin coba Mas Musta'in, kayaknya tadi belum tersebut sama sekali sepertinya. Mohon maaf, Ustaz. Tadi saya lagi render video 3 orang, jadi baru masuk saya, Ustaz. Oh, Masya Allah, ya terima kasih kepada Mas Musta'in. Tapi kira-kira bisa memberikan gambaran tentang tiga pertanyaan ini dijawab dengan singkat-singkat saja, Mas Musta'in? Saya belum ngikutin dari awal, Ustaz, materinya. Oh, Baru jadi dari awal. Coba yang belum, maaf, kira-kira tadi siapa? Saya saja, Ustadz. Saya saja. Mas siapa? Mas Erik. Oh, Mas Erik ya. Ya, baik, Ya. silakan dijelaskan Ya. sekilas-sekilas saja. Baik, sekilas yang saya pahami, yang dapat saya simpulkan adalah bahwa beriman kepada ada hari akhir itu termasuk salah satu kesempurnaan iman sebagai seorang mukmin. Kemudian dengan beriman kepada hari akhir itu kita dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum kemudian segala dunia dan isinya ini akan berakhir, makanya kita sudah berbuat kebaikan dan sebagainya, begitu kan? Oh, Masya Allah. Sudah itu saja? Iya. Baik, Masya Allah, luar biasa kepada Mas siapa? Erik ya? Lupa saya. Nggak ada anunya. Baik, terima kasih penjelasannya. Sekali lagi, yang bisa kita Ustadz simpulkan pada kesempatan malam hari ini, karena waktu sudah larut dan waktu sudah habis, berkaitan dengan pentingnya beriman kepada hari akhir, bahwa beriman hari akhir adalah satu kepentingan, kewajiban yang harus dipelajari oleh orang-orang yang beriman. Dan kita perlu meyakini bahwa hari kiamat itu adalah sebuah kejadian yang pasti akan terjadi, di mana kehancuran seluruh alam semesta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dan kepastian datangnya hari akhir itu akan pasti terjadi. Baik, pertanyaan refleksi ya. Di antara yang pertama adalah bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Semuanya semangat ya? Ya, semangat. Semangat Bapak. Semangat, Pak. Paham tentang pentingnya beriman kepada hari akhir dan pengertian. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak, sebelum kita tutup? Enggak ada, Pak. Tidak Bapak.
Ya, jelas. Sudah jelas semuanya. Masya Allah, luar biasa, sudah jelas semuanya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Nah, tatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, mungkin sudah semuanya ya. Pak Erik